Nah, terakhir kita membahas bagaimana menggambar kurva ketinggian atau peta kontur ya. Kemudian diskusinya udah kemarin. Coba kita lihat yang kedua. Yang kedua tuh kemarin mungkinkah dua buah kontur, jadi dua buah lengkungan gitulah ya, kurva dengan K yang sama tapi saling terpisah. Oke. Ini kita lihat aja udah ada gambar di sampingnya. Sekalian saya baca ini. Gunakan peta kontur di samping untuk memperkirakan F13. Nah, ini kita perbesar ya. Supaya kelihatan jelas. F13. Berarti apa? X-nya 1, Y-nya 3. Di sini. Kira-kira berapa nilai fungsinya? Nah, yang ini nilainya 70, yang ini. Yang ini 80. Berarti kira-kira yang ini ya 72 mungkin ya. Kan kita nggak ada kurva yang melalui titik itu. Jadi kurang lebih ya mau jawab 73 boleh, 72 boleh. Tapi kalau jawabnya 69 ya salah. Karena 60-an pasti yang ada di sini. Atau jawabnya 8 lebih dari 80 nggak mungkin, 80 juga nggak mungkin. Tapi kalau masih jawab 75 masih oke lah gitu ya, karena mungkin melihat ininya nggak pas. Tapi pasti antara 70 sama 80. Pahamkah itu? Itu apa nilai fungsinya ya. Jadi F 1,3 itu nilainya 72. Hanifah, paham nggak? Paham, Pak. Oke, jadi lanjut. Kemudian ditanya lagi tadi nilai fungsi di titik 4,5. X-nya 4, Y-nya 5 di sini. Kita lihat ini 50. Ini 60. Ini 70. Jadi makin ke dalam makin besar. Berarti ini harus lebih besar dari 50. Ya, kita lihat ini agak condong lebih ke bawah. Jadi dekat ke 60. Mungkin 57 gitu ya. Kira-kira aja. Oke. Ini kira-kira 57. Oke, jadi dengan peta kontur ini kita bisa memperkirakan nilai fungsinya. Oke, nomor 2. Soal mana yang mau dibahas? Salah satu. Pilih. Kalau nggak ada yang milih, saya lewat. Waktu 5 detik. 1, 2, 3. Yang C, Pak. Yang C. Oke, kenapa yang C? Yang B lebih susah, coba yang C ya, saya. Yang B juga boleh. Yang B juga boleh, pilihnya satu ya udahlah, dua-duanya dibahas lah. Demi anak SF. Yang nanti bikin obat balik muda ya. Belum ada yang berhasil tuh. Perlu obat balik muda supaya umurnya awet. Tapi agak percuma juga tuh. Dulu ada kaisar Cina itu yang hebat sekali. Pengen hidup terus. Malah meninggalnya di tengah jalan diracun. Oke, kalau mau bikin kurva ketinggian itu ganti setnya dengan K. Jadi namanya persamaan kurva ketinggian. Bentar. Persamaan kurva ketinggian atau level curve gitu ya, level curve. Aduh, R ini nggak bisa. Itu adalah saya tulis di sini set sama dengan kalau setnya diganti K ya. Sini adalah K sama dengan 6 min 3X min 2Y. Nah, kita gambar untuk berbagai K. Di soalnya diminta nggak K-nya? Enggak. Ya udah kita pilih aja sendiri. Kalau begini berarti K-nya bisa positif, bisa negatif ya. Coba K-nya 0 dulu. Saya dapatkan 6 min 3X min 2Y sama dengan 0 atau berapa? Ya.
Ya, ini garis lurus, kita gambar aja garis lurus melalui 2 titik ya. Gambar 2 titik gitu. Garis lurus X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 3. 2, 3. Situ ya. X-nya 0, betul ya. Y-nya tolong dihitung sama-sama. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. 1, 2. Nah, melalui titik itu, saya gambar kurvanya warna biru. Gitu ya, biru tua. Ini untuk K-nya 0. Kalau K-nya 1, 6 min 3X min 2Y sama dengan 1. Jadi, saya pindah ruas aja lah. 3X ditambah 2Y sama dengan berapa tuh? 5 ya. Oke, jadi kalau X-nya 0, kita gambar. Lagi ini kan garis lurus. Ambil X-nya 0, Y-nya 2,5. Y-nya 2,5. Di sini ya. Y-nya 0, X-nya 5/3. 5/3 itu lebih dari 1. 5/3 kira-kira di situ. Oh ya, ini garis-garisnya sejajar ya. Kalau dilihat ini gradiennya, ini kan gradiennya Y sama dengan berapa ya? Minus 3/2X itu. Ini juga tambah sekian gitu ya. Ini juga Y sama dengan minus 3/2X ditambah sekian gitu. Berarti sejajar garisnya. Oke, saya gambar ini pakai warna lain. Nah, sejajar garisnya. Itu K-nya 1. Udah gambar aja beberapa. K-nya minus sekarang coba ya. K-nya sama dengan min 2. 6 min 3X. Sebentar, saya K-nya kan ini di depan ya. Jadi K-nya di depan. K-nya di situ. K-nya berapa? Min 2. 6 min 3X min 2Y. Atau 3X min 2Y. Ini kemiringannya sama nih garis ini. 6 jadi 8 gitu ya. Oke. Masukkan X-nya 0, Y-nya 4. Kali ini 3 ya. Nih. Udah aja ini pokoknya skala. 4 di sini ya. Di situ 4. Kemudian Y-nya 0, X-nya 8/3. 8/3 itu lebih besar dari 2. Ini tadi 2. 8/3 ya. Ini kira-kira di sini lah ya. 8/3. Oke, garisnya sejajar lagi dengan yang sebelumnya. Karena gradiennya sama. Nah, ini min 2. Udah. Bisa sendiri ya. Berarti nanti garis-garis yang sejajar hasilnya. Oke. Nomor ini saya buka aja ya. Untuk yang nomor ini saya buka langsung nih. Oke. Persamaan kurva ketinggian ganti setnya dengan K ini. Digambar untuk berbagai nilai K. Kalau K-nya 0, ikuti ini aja K-nya Bapak dulu. Oh ya, K-nya 0. Hati-hati ini bukan hiperbola ya. Kalau hiperbola itu kuadrat salah satu negatif, tapi ininya 1. Kalau 0 bukan. Kita selesaikan Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Dari sini Y kuadrat sama X kuadrat. Akarkan Y sama dengan plus min akar X kuadrat. Atau plus min X. Oke. Oke, belum digambar. Saya lanjutkan di OneNote aja ya. Karena dia ngegambarnya sekaligus di akhir. Kitanya keburu bingung. Ups. Gedenya minta ampun. Oke. Sepasang garis
saya kasih warna merah, Y sama dengan X. Y sama dengan min X. Loh, kok boleh berpotongan? Boleh, dah K-nya sama ya. K-nya 0, K-nya 0, ya berpotongan nggak masalah. Tapi kalau K-nya beda, nggak boleh berpotongan. Kemudian, saya lihat ini. Kalau untuk K yang kecil 0, besar 0 dulu supaya gampang. Positif itu di kepala lebih enak gitu ya. Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K. Saya bisa tulis sebagai Y kuadrat per akar K. Supaya kuadrat ini juga. Minus X kuadrat per akar K. Kuadrat sama dengan 1. Nah, ini baru hiperbola. Membuka kemana? Lihat yang nggak boleh 0. Yang nggak boleh 0, Y. Berarti membuka ke sumbu Y. Oke, membuka ke sumbu Y. Bentar, ini mau saya perbaiki agak nggak simetri ya. Supaya kelihatan parabolanya. Nanti bagus. Jelek malah ini. Digeser, biarlah. Oke, parabola membuka ke sumbu Y. Paling kecil. Lihat ini supaya 1, Y-nya akar K. Jadi akar K di sini. Nah, ini akar K2 ya. Gambarnya jangan merah lagi lah. Yang lain. Ini akar K minus akar K. Jangan tinggi-tinggi, susah. Gambarnya di sini. Akar minus akar K. Ini akar K, gitu. Paling sedikit ya ini segitu. Gambarnya hiperbola. Ini garis lurusnya itu asimptotnya. Nah, gitu ya, asimptot hiperbola. Ini juga mendekati. Nah, mendekati, ke sana juga mendekati. Yang lain, kalau K-nya untuk K kecil 0, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K. K-nya negatif, saya ganti jadi gini. X kuadrat min Y kuadrat kali minus 1. Nah, ini ruas kanannya positif minus K-nya. Jadi saya tulis gini. X kuadrat per akar min K. Ingat min K itu positif ya. Karena K-nya negatif. Akar min K supaya bentuk kuadrat ini. Sama dengan 1. Itu ya, dibagi min K. Kedua ruas. Dari sini kedua ruas dibagi min K. Tapi min K-nya ditulis dalam bentuk akar supaya kuadrat. Ini salah lagi. Ini minus ya. Oke, ini yang nggak boleh 0 adalah X-nya. X-nya harus paling kecil min K. Min K. Ingat min K itu positif ya. Jadi X-nya paling kecil min K ini. Bukan min K, min akar K. Sorry. Akar min K. Ini simetri. Minus akar min K. K-nya negatif. Nah, bentuknya hiperbola lagi. Hiperbola. Gitu ya, hiperbola. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Gambar yang bagusnya ada di sini. Untuk K positif dan negatif digambar untuk berbagai nilai K. Gitu ya. Jadi dengan peta kontur ini kita lihat bahwa makin ke utara dan makin ke selatan, nilai fungsinya makin besar. Jadi kalau di perbukitan, ya bukitnya makin tinggi. Ke atas dan ke bawah. Tapi kalau bergerak ke timur, ke sana, ke timur atau ke barat, malah rendah. Tingginya malah negatif. Mungkin ini ke arah laut gitu ya, makin ke sana makin dalam lautnya. Oke, absen dulu. Felika, paham tidak? Paham, Pak. Reva, paham tidak? Paham, Pak. Sofina,
Reva Sofiana ya, enggak jadi. Anggita, Paham, Pak. Anggita, Paham, Pak. Almira, Paham, Pak. Angsa. Angsa tuh siapa ya? Ada 2 Angsa tuh di film apa tuh? Nah, si Amelia sama satu lagi temannya siapa? Paham, Pak. Abigail. Paham, Pak. Putri Rengganis. Paham, Pak. Mana yang cowok ya? Ferendi. Paham, Pak. Susah nyari yang cowok. Sembarang aja. Winnie. Paham, Pak. Winnie itu ada juga angkatan 2017 SF. Winnie. Topnya kelas. Salah satu topnya kelas. Nama Winnie katanya harus top nilainya. Oke. Lanjut lagi ya. Bapak, saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan. Yang Itu, mana? itu tadi maksudnya K-nya ditulis dalam negatif, padahal dia positif, terus K-nya kecil dari 0, maksudnya gimana ya, Pak? Saya kurang ngerti. Yang ini atau yang Iya, yang gede? ini, yang di bawah. Oh, ini tadi kan persamaan kurva ketinggiannya ini ya. Kelihatan yang saya tunjuk ya. Kelihatan, Pak. Nah, K-nya kan boleh positif, boleh negatif. Kita kalau menggambar kurva ketinggian, kita gambar untuk berbagai nilai K. Nah, kalau K-nya positif, ini menjadi ini. Saya bagi supaya jadi 1. Ini sebenarnya ke sini dulu nih. Ke sini dulu. Y kuadrat per K ditambah X kuadrat. Minus ya. Nanti penghapus. Itu ya. Tapi saya pengen ini bentuknya kuadrat. Karena kalau hiperbola ini bentuk kuadrat jadi diginikan. Oke, ini nggak masalah. Sekarang kalau K-nya negatif, saya nggak bisa perlakukan kayak gini. Karena nanti dimasukkan akar, nggak boleh akar bilangan negatif kan. Jadi supaya ininya positif, kedua ruas saya kalikan -1. Kalau kali -1 ini jadi plus, taruh di depan. Ini minus, taruh di belakang. Oke, ini positif. Sekarang ini udah positif. Nah, dari situ sebenarnya saya ke sini dulu. Min K dikurang Y kuadrat dibagi min K sama 1. Ingat, ini bilangan udah positif. Jadi bisa saya tulis kayak gini. Nah, ya ini apa gambarnya? Hiperbola juga yang nggak boleh 0 yang mana? X-nya yang nggak boleh 0. X-nya paling kecil berapa? Min K sama akar min K dan minusnya. Ya. Supaya jadi 1, ininya 0. Nah, nggak pahamnya di bagian mana? Halo yang nanya tadi? Ya, itunya udah paham, Pak. Terus kalau angka sama dengan 1-nya itu, kita harus jadiin sama dengan 1 apa gimana, Pak? Oh, kalau nanti betulan ngegambar itu umum. Ngegambarnya ya kita pilih beberapa nilai K. K-nya 0, tadi udah garis ya. K-nya 0,5 ini. K berapa aja itu kalau nggak diminta di soalnya ya gambar aja. Paling segitu juga udah cukup gitu ya. Tapi kadang-kadang di soalnya dibilang untuk nilai ketinggian misalkan 0, 1, dan 2. Ya K-nya hanya 0, 1, 2 aja di gambarnya. Begitu. Kalau K-nya nggak ditentukan, kita pilih sendiri sesukanya ini. Karena ini diktat ya, saya pilih banyak-banyak tuh. Kalau ujian, kalian jangan pilih banyak-banyak gini. Kalau nggak dibilang K-nya, pilih aja udah 0, setengah, dan min setengah. Atau 0, dan 1, dan min 1, udah cukup. Begitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ini sendiri, ini sama aja ya. Saya lanjut.
Bentar. Ini. Nah, fungsi 3 perubah ini hanya sekilas aja ya, fungsi 3 perubah. Sekilas aja, kita banyaknya belajar 2 perubah aja. Tapi fungsi bisa juga, ini variabelnya 3. Variabel bebasnya X, Y, Z. Kalau X, Y, Z dipakai sebagai variabel bebasnya, nilai fungsinya pakai huruf U. Kalau 2 perubah kan Z fungsi X, Y. 3 perubah, ya kita pilih U fungsi X, Y, Z. Gitu ya. U-nya variabel tak bebas, X, Y, Z-nya yang bebas. Nah, contohnya fungsi 3 perubah itu apa? Ini. Ada masalahnya. Tapi ini udah nggak bisa digambar ya. Grafik fungsinya. Karena apa? Ada X, ada Y, ada Z. Ini udah tiga sumbu koordinat. Ada U. Nah, U-nya gimana gitu? Dimensinya jadi 4. Nggak kelihatan. Nggak bisa kita gambar. Kita hanya bisa lihat di dimensi 3 aja. Tapi masalahnya ada. Contoh ini. Ikan yang sedang bermigrasi biasanya bergerak menentang arus air. Ya, salmon aja gitu ya. Dari laut itu ke sungai kan kalau mau bertelur. Bila kecepatan arusnya U, kecepatan berenang ikannya V, maka untuk menempuh jarak sejauh D adalah D dibagi kecepatan ikan dikurangi kecepatan air ya. Kalau kecepatan airnya lebih besar ya dia nggak nyampe-nyampe. Menentang arusnya malah mundur. Oke, tapi intinya itu. Jadi ini waktu yang diperlukan oleh ikan untuk menempuh jarak sebesar D adalah jarak dibagi kecepatan air, kecepatan ikan dikurangi kecepatan air. Intinya ini fungsi 3 perubah. Gitu ya. Bergantung pada jarak yang mau ditempuh, bergantung kecepatan air dan kecepatan ikan. Ini coba kita bayangkan berada di sebuah ruang yang diberi koordinat ya, ada pusat koordinatnya. Nah, temperatur di posisi ini kan posisi di ruang nih, sebuah titik di ruang. Temperaturnya ini fungsi 3 perubah bergantung kepada X, Y, dan Z-nya. Gitu ya. Oke, kita nggak akan banyak ke 3 perubah. Nah, kita akan belajar ke limit. Limit fungsi 2 perubah ini sangat rumit. Gitu ya. Coba saya review dulu fungsi 2 perubah. Kalau fungsi 2 perubah, ini saya punya grafik seperti ini. Gitu ya. Ini titik C, ini setinggi L. Kita udah belajar arti limit X mendekati C dari Fx, itu nilainya L gitu ya. Artinya apa? Kita mengamati kecenderungan nilai fungsi. Nilai fungsi cenderung berapa? Jadi kalau X-nya mendekati C ke sana. Dari sini juga mendekati C. Gitu ya. Cenderung setinggi L. Meskipun nilai fungsinya di C, misalkan nilai fungsinya sekian gitu. Tapi limitnya L. Yang lain ilustrasinya, misalkan grafik ini. Ini fungsi kayak gini. Nah, ini C. Ini katakan setinggi L, ini setinggi M. Kita lihat bahwa limit X mendekati C dari Fx itu tidak ada ya. Karena limit itu harus tunggal. Karena dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan beda. Tetapi limit X mendekati C dari sebelah kiri, hati-hati bukan berarti negatif, itu hanya menyatakan sebelah kiri itu pakai pangkat
min gitu. Sama dengan M ya. Limit X mendekati C dari kanan L. Jadi kalau ini beda, ya limitnya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah. X, Y, Z. Ada permukaan gitu ya. Ada permukaan fungsi dua peubah. Nah, permukaan. Ini katakan titik kesininya B. Ini, atau jangan B lah, angka aja saya ambil. Ini katakan Y-nya 4 gitu ya, X-nya 3 gitu di sini. Ini titik 3,4. Nah, apa artinya limit X-nya menuju 3, Y-nya menuju 4? Ini pasangan terurut ya. Dari fungsi dua peubah. Katakan di sini dia lubang. Nilai fungsinya ada di sini. Boleh aja kan? Nah, apa artinya limit ini? Ya sama, kita mau mengamati kecenderungan nilai fungsi dua peubah ini, kecenderungan nilai setnya ini ya, ini setnya, kecenderungan nilai setnya kalau titik XY-nya mendekati 3,4. Jadi kalau mendekati titik ini, mendekati titik 3,4, gimana mendekatinya? Kalau yang ini kan hanya ada mendekati C itu dari kiri dan dari kanan. Kalau mendekati 3,4, arahnya bisa macam-macam. Bisa ke sana arahnya kan mendekati 3,4. Ke sini kemudian belok ke sana itu mendekati 3,4. Ke sana. Jadi konsepnya nggak ada limit kiri kanan karena arahnya banyak sekali arahnya. Bahkan bisa arahnya bukan garis lurus gitu. Lebar-lebar mendekati 3,4. Nah, rumit sekali gitu ya. Maka kita akan belajar yang agak sederhananya aja. Tapi intinya sama, yaitu mau mengamati nilai fungsi, nilai set, kalau titiknya mendekati yang diketahui. Oke, saya balik ke slide-nya. Jadi, kita akan mengamati kecenderungan nilai fungsi, nilai set, bila XY-nya mendekati titik tertentu. Oke. Perhatikan grafik fungsi ini. Saya akan pakai yang dari Maple, udah saya siapkan tadi. Baru tadi 7:10, coba sebentar ya. Saya akan geser dulu ini. Nah, itu sama fungsinya. Saya plot fungsi yang sama dengan yang di slide ini. Pakai software namanya Maple. Coba ininya kita besarkan. Kok nggak mau dibesarkan kamu cek. Nah, itu ya. Oke, ini grafik. Kalau pakai Maple saya bisa putar-putar begini enaknya. Melihatnya dari berbagai arah. Nah, ini sumbu X ya, positif. Ini sumbu Y positif. Kita lihat. Kalau titik X, Y sekarang mau diamati gini. Atau sebentar, saya crop aja ya. Gambar ini. Yang dari Maple-nya saya crop. Nah, ini saya crop. Tingtung crop. Tapi nggak bisa diputar-putar kalau di crop. Nah, ini. Saya mau mengamati ini. Limit kalau X, Y-nya mendekati titik 0,0 dari fungsi dua peubah ini ya. Fungsinya tadi diberikan. Ada. Di sini fungsinya tadi ada ya. Nah, ini fungsinya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau mendekati 0,0-nya itu kan bisa macam-macam.
Coba saya gambar dua dimensinya, ini XY-nya. Mendekati 0,0 tuh bisa ke sini, bisa lewat sini, bisa lengkung sini, bisa lewat parabola sini, gitu ya. Nah, saya akan amati dulu. Kalau melihatnya sepanjang sumbu X. Jadi ke sana, sepanjang sumbu X. Nanti saya akan lihat sepanjang sumbu Y. Yang lain nanti aja dulu. Gitu ya. Jadi saya mau lihat sepanjang sumbu X, balik ke sini. Nih, ini sepanjang sumbu X yang sana. Saya gitukan nih, sepanjang sumbu X. Ini yang positif, ini yang negatif, belakangnya bisa diintip juga. Nah, gitu ya. Sana juga. Nah, sepanjang sumbu X, limitnya berapa? Jadi, mau ngamati X, Y menuju 0,0 sepanjang sumbu X. Cenderung nilai fungsinya berapa? Coba. Nah, ini. Cenderung, kan kalau sepanjang sumbu X nilai fungsinya ini kan, puncaknya ini. Ini juga puncaknya ini. Sumbu X yang negatif. Cenderung setinggi ini ya. Ini tingginya 1. Jadi kalau dilihat sepanjang sumbu X, cenderung nilai fungsinya menuju 1. Kalau dilihat sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu Y yang ini, sepanjang sumbu Y, berarti grafiknya yang ini, yang bawahnya. Cenderung, ini sumbu Y yang positif, ini sumbu Y yang negatif ya, yang sana. Nah, yang ini sumbu Y negatif. Cenderung sepanjang sumbu Y adalah yang ini ya. Meskipun di 0,0 nggak ada nilainya. Tapi cenderung nilainya konstan nih. 1. Cenderung 1. Min 1, sorry. Min 1 kalau sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu X cenderung 1. Nah, kalau berbeda gitu, berarti limitnya nggak ada. Karena limit harus tunggal. Ya. Oke. Itu. Jadi, kalau untuk melihat sebuah limit fungsi dua perubahan tidak ada, kita cari sepanjang mana gitu, 2 jalur aja cukup. Sepanjang di sini sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y menghasilkan nilai yang beda. Nah, berarti limitnya nggak ada. Nah, saya akan detailkan lewat gambar ini. Ini fungsi ini limitnya di 0,0 nggak ada. Bisa juga dilihat lewat sini, kurva ketinggiannya. Kalau digambar, kurva ketinggiannya akan seperti ini. Ya, percaya aja ya, digambarkan kalian udah bisa ngegambar deh. Nah, mana sih tangan deh supaya bisa geser-geser. Nah, kita lihat. Kalau sepanjang sumbu X, ini, sepanjang sumbu X, nilai setnya itu 1. Jadi kalau sepanjang sumbu X, cenderung setnya 1 terus kan? Jadi limitnya 1 kalau sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu Y, nah sepanjang sumbu Y, nilainya min 1 terus, ya limitnya min 1. Kalau sepanjang garis Y sama dengan X, ini akan 0 terus. Jadi limitnya 0. Kalau sepanjang garis Y sama X. Karena beda-beda, limitnya tuh nggak ada. Begitu ceritanya. Rada rumit ya, terpaksa. Oke, ini sama ini sama aja. Ini saya pengen lihat kalau gambarnya skalanya min 1 sampai 1. Saya zoom. Gitu ya. Kok nggak bisa digeser? Ini di zoom nih, skalanya segini. Jadi udah, ini interval ini udah sangat dekat dengan titik 0,0. Tapi kecenderungannya sama kayak tadi, ini selalu 1. Di zoom lagi di sini diperbesar, ya terus ini 1. Itu yang ini selalu min 1. Jadi, oke, kita lihat tulisan di bawahnya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
garis-garisnya itu cenderung satu. Benar-benar suaranya tidak jelas. Kayaknya internetnya coba agak pelan intervalnya. Ya Pak, tadi melihat garis-garisnya itu cenderung satu atau min satu dari mananya Pak? Yang ini atau yang kiri? Hah? Mau ngelihatnya dari kurvanya atau dari kurva ketinggiannya? Dari kurva ketinggiannya yang Kalau garis-garis. Kalau kurva ketinggiannya ini harus digambar dulu kurva ketinggiannya untuk berbagai nilai K. Ini udah saya gambar. Nggak saya detailin lagi. Nah, kurva ketinggiannya tuh kalau K-nya 1, nanti dapat ini garis sumbu X. Kalau K-nya min 1, dapatnya ini. Gitu ya. Oke, jadi harus bisa menggambar kurva ketinggiannya dulu. Ini disama denganin K. Mana? Ini sama dengan K. Gambar untuk berbagai nilai K. Gitu. Ini. Gambar untuk berbagai nilai K. Setelah itu, ya kita dapatkan angka-angkanya. Saya mau nge-share deh, kok nggak bisa sih. Nah, ini. Jadi kalau sekarang saya mau ngamati kalau menuju 00. Menuju 00 itu bisa melewati yang mana aja jalurnya. Saya lihat kalau sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X, ini K-nya selalu 1. Berarti setnya cenderung 1. Kalau sepanjang sumbu Y, saya lihat ini. Ini adalah kurva ketinggian dengan nilai min 1. Nah, berarti ini min 1 terus, ya limitnya min 1. Gitu. Begitu. Ya. Bingung ya? Nah, coba nanti diputar lagi videonya ya. Oke, jadi dari sini saya punya gini. Bila XY menuju 00 sepanjang sumbu X, kalau dari grafik ininya kita lihat sepanjang sumbu X berarti sepanjang ini. Grafiknya yang mana? Yang atas ini kan? Ini kan yang kalau di sumbu X nilai fungsinya ada di yang puncak merah itu. Cenderung 1. Kalau sepanjang sumbu Y, berarti grafiknya mana? Ini sumbu Y, grafiknya pas yang ini. Yang Y negatif yang ini. Cenderung berapa nilai setnya? Nilai setnya ya. Nilai setnya cenderung min 1. Gitu. Karena ini memang min 1 terus lagi kebetulan konstan. Sepanjang garis Y sama dengan X. Kita lihat sepanjang garis Y sama X ini, yang hijau. 0. Jadi cenderung limitnya 0. Jadi di sini nggak ada limit kiri, limit kanan. Limit menurut arah mana gitu. Nah, kalau ada dua yang menghasilkan berbeda, ya dikatakan limitnya tidak ada, karena limit itu harusnya tunggal. Sing ya, susah limit. Soalnya juga susah nanti. Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kalau nggak ada, coba kita lihat yang lain ini. Ini ya. Kita gambar grafiknya adalah ini paraboloida kemarin ya. Diingat-ingat, kalian harus menguasai gambar bidang, bola, paraboloida ya. Sama satu lagi elipsoida ya. Elipsoida itu kayak bola aja, cuma penyebutnya beda-beda angkanya. Oke, ini paraboloida, diingat-ingat. Set sama dengan ini. Oh, belum saya kirim ya itu. Filenya di cara menggambarnya, nanti saya kirim, lupa saya. Yang dari matematik 2A. Tapi hanya kalian amati bidang, paraboloida, bola, dan elipsoida ya. Yang lainnya jangan dipelajari. Yang nanti file dari matematik 2A itu. Belum saya kirim ke Google Drive, lupa. Oke, kita gambar peta konturnya. Kalau digambar akan seperti ini, lingkaran-lingkaran. Bayangkan aja nih, X kuadrat
tambah Y kuadrat sama dengan K. Tentu saja ini harus positif ya setnya, karena ini kuadrat-kuadrat. Nah, untuk K-nya 1, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Aduh, Isabel lagi pengumuman. Suaranya keras, biar aja lah. K-nya 0,75 sekian, ini gini. K-nya 2 juga boleh ya. Nah, kita lihat. Kalau saya menuju titik 0,0 sepanjang sumbu X. Saya gambar ya. Sebentar, saya crop aja, ini perlu saya. Untuk menjelaskan, karena nyoret-nyoret di sini susah. Yang ini dulu. Kalau dari konturnya malah enak, angka-angkanya ada. Oke. Sekarang saya mau mengamati kalau X, Y menuju 00. Menuju ini, saya menuju 00. Kalau perlu merah sekalian, nah menuju situ. Kalau menuju situ kan jalurnya bisa macam-macam. Coba kalau kita lihat sepanjang sumbu X. Saya kasih warna hijau. Sepanjang sumbu X. Ke sana. Ya, ke sana. Sumbu X positif dan sumbu X negatif nanti. Kita lihat nilai setnya berapa. Di sini dia nilainya 1. Di sini sampai sini dia nilainya 0,75. Di sini 0,5. Di sini 0,25. Hasil melihat kurva ketinggian ya. Di sini pokoknya makin lama makin kecil menuju 0 kan. Setnya menuju 0. Sorry. Sepanjang sumbu X. Baru yang positif. Kalau sumbu X negatif, coba ke sana. Sama di sini. Di sini nilainya 1. Di sini nilai setnya 0,75. Ini 0,5, 0,25. Makin lama makin kecil menuju 0. Jadi sepanjang sumbu X, setnya cenderung 0. Sepanjang sumbu Y, kita amati nilai setnya. Sepanjang sumbu Y, saya kasih warna ini. Sepanjang sumbu Y positif dulu ke sana. Nah, nilai fungsinya di sini 1. Di sini 0,75, 0,5, 0,25. Makin lama makin kecil menuju 0 juga ya. Sepanjang sumbu Y negatif, kita lihat nilai fungsinya. Di sini setnya 1, di sini 0,75, di sini 0,5. Di sini 0,25. Jadi kalau mendekati 0 sepanjang sumbu Y negatif, setnya juga cenderung 0. Kalau sepanjang ini, garis ini, semua menuju 0 ya, harus ini. Nilainya sama aja ini. 1, ini. Lama-lama nilai setnya menuju 0 juga. Kita lihat dari jalur manapun, boleh juga jalurnya melengkung gitu. Sepanjang jalur ini menuju 0-0-nya. Sama nilainya. Di sini sekian, makin lama setnya menuju ke 0. Kita lihat dari arah manapun, kalau X, Y-nya menuju 0,0, nilai setnya cenderung 0. Nah, dikatakan limit ya sama dengan 0. Sebenarnya dari grafiknya jelas ini ya. Kalau menuju 0,0, dari arah manapun, cenderung setnya titik pusat ini. Oke. Nah, oke, ini ceritanya, ini kalimat-kalimatnya. Apakah tiap jalur memberikan kecenderungan nilai X, Y yang sama? Iya, jalur manapun juga. Nggak harus garis lurus ya. Jalurnya boleh kurva, boleh ini. Lengkungan. Nah, menunjukkan limit tersebut ada, itu susah. Kan kita nggak mungkin meriksa semua jalur. Siapa tahu ada jalur di sini, ternyata limitnya beda gitu, nggak 0. Meskipun yang ini intuitif kelihatan selalu 0 ya.
setnya. Tapi kan kita nggak mungkin meriksa semua jalur. Jalur ini kan ada tak hingga buah banyaknya. Masa diperiksa satu-satu tak hingga buah banyaknya? Nah, jadi untuk menunjukkan sebuah limit ada, nanti kita harus operasikan, bukan dari sini. Persamaan fungsinya harus kita operasikan. Misalkan ada yang dicoret, kemudian dihitung. Gitu. Oke, ya. Oke, ini sebenarnya udah saya ceritakan. Kalau di fungsi satu perubah, variabelnya cuma X aja. Ada konsep X mendekati C itu dari kiri dan kanan. Kalau di fungsi dua perubah, variabelnya X dan Y. Mendekati titik limitnya ini, arahnya bisa berbagai macam. Oke, ini udah nggak terlalu penting. Oke, ini tadi bisa didekati dari berbagai kurva. Nah, nilai limit ini ada dan sama dengan L bila nilai fungsinya cenderung menuju L untuk semua jalur. Lah, gimana mereka semua jalur? Nggak mungkin. Nanti kita lihat jadinya. Nggak pakai jalur kalau untuk menunjukkan limitnya ada. Yang pakai jalur-jalur gini itu untuk menunjukkan limit fungsi dua perubah tidak ada. Kalau untuk menunjukkan tidak ada, cukup dicari dua jalur berbeda, misalkan tadi sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y, dan nilai limitnya ketemu beda. Jadi kalau ada dua jalur yang berbeda menghasilkan nilai limit yang beda, nilainya, udah limitnya nggak ada. Tapi kalau kita ambil dua jalur, nilai limitnya sama aja. Jangan menyimpulkan bahwa limitnya itu baru dua jalur. Ada tak hingga banyaknya jalur. Jadi gimana dong kalau gitu menunjukkan limitnya ada? Nanti kita lihat di soal. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah soal-soal. Yang ini terlalu susah, nggak usah lah. Yang ini aja yang ada jendol-jendolnya ya. Ini banyaknya soal ini limitnya nggak ada, yang ini aja yang ada. Coba. Kalau soalnya seperti ini, periksa apakah limit-limit berikut ada. Ini soal rada susah. Karena kita harus nebak dulu limitnya ada enggak ya. Kalau soalnya kadang-kadang tulisannya, tunjukkan limit ini nggak ada. Nah, kalau menunjukkan limit nggak ada, ingat. Carilah dua jalur yang menghasilkan nilai limitnya berbeda. Kalau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur. Karena harus semua jalur, nggak mungkin. Jalurnya tak hingga buah banyaknya. Jadi kalau menunjukkan limitnya ada, harus ininya dioperasikan. Seperti contoh satu ini kita lihat. Ya. Untung ada jawabnya, kalau nggak saya harus ngitung nih. Agak rumit. Coba ini X, Y menuju 22. Sebenarnya setiap kali kita menghadapi soal limit, itu coba substitusikan dulu. Kalau nggak ada masalah, udah oke. Hitung aja. Tapi ini ada masalah. Penyebutnya 0, pembilang 0. 0 per 0. Nggak bisa pakai L'Hopital, karena ini dua perubah. Ya, L'Hopital untuk satu perubah. Nah, oke. So, kelantan 5 aja udah paham ya sih. Nah, saya faktorkan, ini bisa difaktorkan kan? Coret. Kalau limit boleh dicoret karena kita nggak menghitung di sini, hanya menghitung kecenderungan. Oke, dicoret menjadi ini. Masalah nggak dihitung? Nggak masalah. Ya udah, limitnya gitu. Jadi kalau mau menunjukkan limitnya ada, harus dioperasikan gini. Nggak pakai jalur-jalur ya, ingat. Tidak pakai jalur-jalur kayak tadi. Yang itu biasa dipakainya untuk menunjukkan limitnya tidak ada. Sampai sini, Raffi Devianti, paham tidak?
Mana Raffi Devianti? Ya, Pak. Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Oke. Amelia, paham tidak? Paham, Pak. Ferendi, Paham, Pak. Faisah Hadatul Aisi. Paham, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Kita lihat contoh. Ini banyaknya contoh-contoh aja. Ini lewat aja lah. Udah terlalu ada pembatasan ini rada susah, harus pakai apit lagi. Tuh nggak ada kuningnya lagi. Oke. Periksa limit ini. Coba, mau kita coret? Bisa nggak? Ini diuraikan, coret. Ini? Masih masalah. Nggak bisa ya. Mentok deh. Nah, sekarang kita boleh aja. Limit ini dengan limit ini memang sama, tapi ada enggak ya? Kan belum bisa dihitung nih. Jangan 1 dibagi 0. Kan kalau di fungsi 1 per ubah, saya pernah mengatakan, kalau bilangan dibagi 0, pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Kalau limit sepihak ya. Limit sepihak. Nah, kalau di sini, kan nggak ada limit kiri, limit kanan nih. Kita lihat bahwa kalau menuju 0,0 ininya bisa positif, bisa negatif. Jadi nggak tahu plus tak hingga atau min tak hingga. Menuju satu nilai nggak. Kita periksa. Sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X, Y-nya selalu 0, betul? Sepanjang sumbu X, berarti Y-nya 0 selalu. Jadi saya ganti ini. Y-nya selalu 0. Oke. Jadi ini 1 per X kuadrat. Nah, 1 per X kuadrat bilangan dibagi 0 dan ini selalu positif. 0-nya. Jadi dia menghasilkan plus tak hingga. Ya. Sekarang sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y. LBX ini. Sepanjang sumbu Y kita lihat. Kalau sepanjang sumbu Y berarti X-nya 0 kan? Ini hilang. Jadi tinggal 1 per min Y kuadrat. Bilangan dibagi 0. Dan ini 0-nya selalu negatif. Ya, min Y kuadrat. Jadi min tak hingga. Beda. Ada 2 jalur beda. Udah kesimpulannya limitnya tidak ada. Kalau ini ketemunya sama lagi, ya kita repot. Masih harus cari jalur lain. Siapa tahu selalu plus tak hingga gitu ya. Jadi jangan kalau 2 jalur sama nggak bisa nyimpulkan. 3 jalur sama nggak bisa nyimpulkan. 100 jalur sama nilai limitnya nggak bisa nyimpulkan. Ya. Jadi repot kalau cari jalur nanti selalu sama terus. Mungkin limitnya ada itu. Harus ambil beberapa jalur sama terus itu kemungkinan limitnya ada. Oke, lagi ya. Lagi. Nah, makin susah aja. Kalian bisa dicoret nih. Dan ini juga contoh limit yang tidak ada. Kalau soalnya tunjukkan limit yang nggak ada, kita tinggal nyari jalur. Coba kita cari jalurnya. Amati sepanjang, sekarang ini saya. Boleh mana aja jalurnya, asal menuju ini. Nggak boleh amati sepanjang garis Y sama dengan X plus 1. Gitu, nggak boleh, karena Y sama dengan X plus 1, nggak menuju 0, 0. Gitu ya. Coba saya lakukan. Jadi kalau ditanya ini limit X, Y menuju misalnya 1,2.
Ini menuju 1,2. 1 ininya 2. XY-nya menuju sana. Nggak boleh mengamati sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X mah tidak mendekati ini. Sepanjang sumbu Y nggak boleh. Bolehnya sepanjang misalkan garis ini. Y sama dengan 2X itu boleh. Ya, jadi harus jalurnya tuh yang melewati titik limitnya. Oke, balik ke sini. Sepanjang garis X sama dengan Y atau Y sama X. Ini kan melalui 0, 0. Jadi boleh. Limitnya. Karena X sama dengan Y, ya saya ganti X-nya dengan Y. Ini X-nya diganti Y. Ini kita sederhanakan menjadi ini. X-nya udah nggak muncul ya, fungsi satu perubah biasa. Bilangan dibagi 0. Ini selalu positif nggak? Oh, selalu positif. Jadi, plus tak hingga. Oke. Sepanjang yang mana lagi? Garis X sama dengan min Y. Kenapa saya nggak sepanjang sumbu X? Boleh. Silakan ngitung sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y juga boleh. Nah, X-nya min Y. Jadi min Y pangkat 2. Ini kenapa jadi minus? Oh, X-nya min Y. X-nya diganti min Y. Jadi min Y kuadrat. Ini menjadi ini. Limitnya bilangan dibagi 0. Tapi ini negatif, ini selalu positif. Jadi min tak hingga. Bahagia. Dapat 2 jalur, nilai limitnya beda. Berarti limitnya tidak ada. Itu ya. Oke, lagi. Lagi ya. Periksa ini. Nah, ini soal susah. Gitu ya. Coba periksa sepanjang sumbu X. Boleh ya, sumbu X kan melalui 0, 0. Sepanjang sumbu X berarti Y-nya 0. Saya ambil Y-nya 0. Ininya 0. Menjadi, belum dilimitkan ya, ini fungsi ini aja dihitung. 0 dibagi X pangkat 4 ya 0 kan. Belum dihitung limitnya. Proses limitnya belum dihitung. Baru fungsinya disederhanakan. Ini pembilangnya 0, penyebutnya X pangkat 4. 0 dibagi X pangkat 4, ya 0. Limit 0, konstanta 0. Sepanjang sekarang sumbu Y kali ya. Oke, sumbu Y. Hitung lagi. Sepanjang sumbu Y berarti X-nya 0. X-nya masukkan 0. Ini saya sederhanakan dulu. Pembilangnya 0, penyebutnya Y kuadrat. 0 dibagi Y kuadrat ya 0. Limitnya 0. Sepanjang Y sama dengan X, coba ya. Saya tapi tulis di sini. Karena Y sama X ada di slide saya. Ini kalau sama jangan nyimpulkan limitnya ada ya. Ini baru 2 jalur. Kalau limit ada tuh harus semua jalur. Dan nggak mungkin semua jalur. Karena jalurnya ada tak hingga. Sepanjang garis Y sama dengan X. Boleh ya, Y sama X melalui 0, 0. Ini menjadi limit X, Y menuju 0,0 sepanjang Y sama dengan X. Jadi Y-nya ganti dengan X. Y-nya diganti dengan X menjadi X kuadrat kali X, gitu kan ya. Ini X pangkat 4 ditambah Y-nya sama X kuadrat gitu. Sama dengan, ini tadi pangkat 2. Limit X, Y menuju 0, 0. X pangkat 3 per
X pangkat 4 ditambah X pangkat 2. Limit X, Y menuju 0,0 bagi pangkat tertinggi aja ya. Menjadi apa? Ini 1/X dibagi X pangkat 4. 1 ditambah berapa ini? 1/X kuadrat. Oh, nggak bisa ngitungnya. Jangan dibagi itu. Dibagi pangkat tertinggi nggak berhasil. Dibagi X pangkat 3 aja ya. Atau dibagi yang rendah malah. Bagi yang rendah, ini tinggal berapa? Bagi X kuadrat jadi tinggal X. Dibagi X kuadrat ini tinggal X kuadrat. Dibagi X kuadrat 1 ya. Nah, X-nya 0. Nggak ada masalah. Ini 1. Ini 0. Jadi 0. Sepanjang garis Y sama dengan X, hasilnya 0. Balik ke sini. Sepanjang garis Y sama X, hasilnya 0 lagi. Aduh. Coba sepanjang garis Y sama dengan MX, sembarang garis nih ya. Kalau Y sama MX itu kan mewakili semua garis ya. Y sama MX itu semua garis. Kecuali yang tegak. Ini nggak bisa ditulis Y, MX karena bukan fungsi. Tapi yang tegak ini sumbu Y. Sepanjang sumbu Y kita udah hitung. Tadi sepanjang sumbu Y udah. Sepanjang Y MX. Nah, M-nya nggak 0. Karena kalau M-nya 0, Y sama dengan 0. Itu udah. Yaitu sumbu X. Sumbu Y juga udah ya, tegak. Jadi sepanjang Y sama MX, tapi bukan sumbu X, bukan sumbu Y. Jadi ganti Y-nya dengan MX. Saya hitung. Dari mana ini 0? Oh, nggak masalah, masukkan aja. X-nya 0. Ini 0. Ini 0 ditambah M kuadrat. 0 dibagi M kuadrat. M-nya nggak 0 ya. 0 dibagi M kuadrat. Karena ini 0, ini 0. Jadi hasilnya 0. Ternyata didekati sepanjang garis lurus yang manapun, termasuk tadi udah dibahas sepanjang sumbu X dan sumbu Y, limitnya selalu 0. Apakah limitnya memang 0? Tidak juga. Kita belum meriksa kalau sepanjang parabola. Parabola kan banyak tuh. Parabola agak miring gitu. Jadi periksa lagi. Limitnya. Sepanjang ini. Boleh nggak ini? Melalui 00 nggak? Melalui 00. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Saya periksa sepanjang parabola ini. Limitnya ini ganti. Y dengan X kuadrat. Kan? Sepanjang parabola Y-nya ini. Ganti ini. Menjadi ini. Jadi ini bisa dicoret. Limit dari setengah adalah setengah. Ya. Nah, bahagia sekali. Ada jalur di mana nilai limitnya berbeda. Ya, ini dan ini boleh pokoknya 2 jalur aja. 2 jalur limitnya beda. Jadi limitnya tidak ada. Mungkin kalian jadi berpikir, loh kalau gitu harus diperiksa di mana? Nanti diperiksa lewat parabola. Kalau sama lagi gimana? Masa harus periksa nanti fungsi pangkat 3, fungsi pangkat 4, pangkat 5. Nah, nanti di kuliah ini dibatasi kalau limitnya nggak ada, cukup diperiksa yang lewat garis lurus umum atau lewat parabola. Gitu ya. Kalau kalian hitung lewat parabola dan lewat garis lurus selalu sama, sebenarnya itu nanti akan diberikan soalnya yang limitnya memang ada.
Gitu ya. Oke. Rumit, fungsi dua perubahan ya rumit ya. Ya mau nggak mau itu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Sampai bingung nggak? Mau Ya? tanya, jadi kalau nanti di soal itu cari limitnya pakai cara ini ya Pak, bukan yang peta kontur itu. Enggak, dihitung pakai cara ini. Betul. Untuk menunjukkan limitnya tidak ada ya, cari jalur. Pakai jalur-jalur itu untuk menunjukkan limitnya nggak ada. Yang kontur juga boleh tadi, kalau yang kontur sama aja. Kalau saya tarik yang ini misalnya, sepanjang sumbu X. Sebenarnya saya pakai ini, sepanjang sumbu X. Kalau dihitung sepanjang sumbu X, mau pakai kontur boleh, mau pakai hitungan ini juga hasilnya 1. Kalau pakai kontur kan kita harus ngegambar dulu konturnya. Ngegambar konturnya kan lama. Mendingan pakai hitungan. Gitu. Boleh. Kalau bisa ngegambar konturnya silahkan, boleh. Ya. Enak pisan pakai kontur maka kelihatan jalur yang nilainya berbeda nanti. Gitu. Cuma pakai kontur dihindari, menggambar konturnya aja udah sangat lama. Jadi pakai hitungan. Seperti ini. Oke. Karena konsepnya berat, hari ini saya sampai situ dulu. Sebentar. Saya mau lihat. Ntar ini diberhentikan dulu ya.